Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RSAM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Jumpa lagi pada podcast kesehatan dengan topik yang sangat menarik, yaitu penyakit kelamin, khususnya gonore atau sering disebut dengan kencing nanah. Bersama narasumber kita, Dr. Yose Rizal SPKK, Fins Divi, FAA DV. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Rama, selamat pagi pemirsa RSAM TV. Alhamdulillah ya Pak. Gimana Pak, sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Rama. Iya, yang penting sehat ya Pak. Nah Pak, kali ini kita akan membahas tentang penyakit kelamin nih Pak. Tentang kencing nanah ya Pak? Benar. Nah, kenapa penyakit gonore ini atau kencing nanah ini disebut dengan penyakit kelamin Pak? Ya, terima kasih Bu Rama. Lagi terima kasih pemirsa RSAM TV. Jadi kenapa disebut penyakit kelamin? Karena penyakit ini penularannya dan klinisnya itu terjadi karena hubungan kelamin, dan klinisnya juga sering muncul darah kelamin, dan transmisinya melalui hubungan kelamin tadi. Nah, dulu ada sejarahnya nih Bu Rama. Gimana tuh Pak? Ya, di penyakit kelamin ini kalau dalam bahasa medis orang menyebutnya venereal disease atau venerologi, ilmu tentang penyakit kelamin. Berasal dari kata Venera, diambil dari nama dewi mitologi Yunani, dewi cinta, Venus. Iya, jadi penyakit kelamin ini penyakit cinta-cintaan. Oh, gitu penyakit ya, yang terjadi karena hubungan percinta. Oh, karena ada cinta ya Iya, Pak. maka Iya, terjadilah penyakit kelamin ini. Begitu iya. sejarahnya Bu Rama. Iya, iya Pak. Nah, kemudian apa sih Pak contoh dari penyakit kelamin ini? Ya, jadi penyakit kelamin ini banyak. Ada yang bisa disebabkan oleh bakteri, contohnya spilis dan gonore, kencing nanah, topik kita pada hari ini. Iya. Juga bisa disebabkan oleh virus, ya, ya. misalnya kutil pada kelamin, Condyloma acuminata, dan juga karena HIV. Iya. Bisa juga disebabkan oleh parasit, ya, misalkan parasit, candidiasis, dan juga bisa, trichomonas, dan juga bisa disebabkan karena peranan dari jamur. Ini banyak penyakit kelamin ini. Oh gitu ya Pak ya. Nah, faktor resiko kalau dari kencing nanah ini itu apa Pak? Nah, sebenarnya penyakit kencing nanah ini karena penyakit hubungan percintaan, penyakit percintaan laki-laki dengan perempuan, ya, ada beberapa hal yang memudahkan terjadinya penyakit ini. Cuma pada zaman sekarang penyakit ini tidak hanya terjadi pada laki-laki hubungan dengan perempuan, ada juga penyakit ini terjadi karena laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Itu yang lagi tren sekarang ya Pak, laki-laki sama laki-laki ya. Ya, ada beberapa faktor risiko yang jelas karena faktor usia. Karena pada usia-usia muda, karena hasrat seksualnya sedang tinggi. Iya. Ya, kita pada masyarakat yang belum berkeluarga atau belum menikah, mereka akan mencari tempat pelampiasan seksualnya. Iya. Yang kedua juga karena hubungan seksual yang tidak aman. Ya, ini sering terjadi pada orang-orang melakukan hubungan seksual yang tidak dengan pasangannya, ya, tidak pasangan resminya atau katakanlah dengan pasangan yang lain, ya, yang tidak memakai proteksi. Kalau dalam bahasa sekarang orang bilangnya kondom ya. Kondom, ya. Yang ketiga juga karena faktor pekerjaan. Ya. Ya, ada beberapa pekerjaan tertentu yang memungkinkan orang untuk mencari pasangan lain. Contohnya adalah orang yang sering bepergian atau seseorang yang terpisah jauh dari pasangannya. Iya. Nah, itu godaannya kuat Bu Rama. Ya, karena itu kebutuhan biologis ya Pak. Iya, kebutuhan biologis, benar. Dan terakhir adalah kurangnya edukasi atau kesetiaan pada pasangan. Nah, ini kata kunci ini. Ini karena kurang kesetiaan pada pasangan, maka adalah godaan untuk mencari pasangan yang lain. Dan timbullah penyakit ini. Timbullah penyakit ini, benar. Iya. Berarti penyakit ini pada pria dan wanita. Benar, iya. Iya. Apakah gejala gimana sih Pak? Gejala pada pria dan wanita ini apa berbeda atau gimana Pak? Khusus untuk kencing nanah atau gonore yang disebabkan oleh kuman Neisseria gonore ini, pada pria itu selalu bergejala. Yang dirasakan oleh laki-laki atau pria yang menderita kencing nanah itu yang pertama adalah dia mengatakan bahwa keluar nanah dari kelamin. Dan itu diikuti rasa nyeri dan rasa pedih. Kadang-kadang terasa bengkak pada kemaluannya. Dan juga dia mengeluhkan agak sering buang air kecil, dan bahkan dia mengatakan nyeri pada pinggang. Ya, kalau bahasa kita kan rangkik-rangkik pinggangnya. Kemudian ada gejala tambahan. Ini pada laki-laki yang melakukan hubungan dengan sesama laki-laki, ya, itu juga menyatakan bahwa tidak nyaman di tenggorokannya karena adanya transmisi melalui oral seks.
Dan terakhir juga melalui anus. Ya, ya. Dia mengatakan bahwa tidak nyaman setiap dia buang air besar. Ya. Dan biasanya setelah kita periksa ketahuan ada sesuatu yang pernah masuk nih dari anusnya. Ya. Nah, itu pada laki-laki. Ya. Nah, pada perempuan, ya. nah ini masalahnya. Gimana tuh, pada perempuan sering penyakit ini tidak bergejala. Ya. Perempuan menganggap penyakit kencing nanah yang dideritanya dia hanya merasakan keputihan biasa saja. Oh, seperti keputihan. Ya, dia tidak gatal, tidaklah nyeri. Jadi kalau bahasa medis orang bilangnya asimptomatis, tidak bergejala. Andai pun yang berat, kalaupun ada gonorrea yang berat ya, baru mungkin dia merasakan agak nyeri atau perih saat buang air kecil, dan nyeri atau perih saat berhubungan, atau mungkin ada sedikit nyeri pada pinggang. Tapi itu sedikit ya. Dan yang paling banyak pada perempuan tidak bergejala. Itulah makanya sebabnya para, mohon maaf, perempuan-perempuan penjajah seks ya, dia bisa menerima tamunya 2 atau 3 semalam, dan dialah yang menularkan kepada customer-nya, pada pelanggannya, karena dia tidak bergejala, biasa-biasa saja begini. Jadi masih merasa sehat, masih gitu, merasa sehat. Ya. Dia menganggap bahwa keputihan yang terjadi pada dia mungkin keputihan yang normal-normal saja. Seperti biasa, gitu ya, Pak. Gitu Bu Rama. Ya. Karena ini penyakit kelamin kan, Pak. Banyak orang yang enggan atau malu untuk memeriksakan ke dokter, nah Pak. Benar. Nah, jika diperiksa ke dokter, Pak, apanya sih yang diperiksa, Pak? Ya, karena pasti malu lah, Pak. Benar. Gitu. Di ibarat orang ke dokter gigi tentu gigi diperiksa. Kalau ke dokter mata tentu matanya diperiksa. Kalau ini apanya yang diperiksa, Pak? Jadi kalau untuk memeriksa penyakit kelamin baik dia laki-laki atau perempuan ada beberapa tahapan. Yang pertama setelah kita dapatkan identitasnya, kita lengkapi, kemudian baru ruangan biasanya kita periksa dengan ruangan yang agak private, yang agak bersifat pribadi, dan sedapat mungkin biasanya antara dokter dengan pasien saja. Andai pun ada pasangan di dalam, katakanlah si laki-laki ini berobat bersama istrinya, dia berobat, biasanya istrinya kita minta untuk tunggu di luar. Kenapa? Karena kalau berdua ada di dalam nanti kacau nanti Bu Rama. Nggak jadi berobat nanti, Pak. Takutnya itu ya, Pak. Kemudian yang membuat orang enggan berobat penyakit kelamin ini adalah ada rasa malu rasa segan karena dia sudah melakukan kekilafan. Jadi ada juga yang mengatakan, dok, awak kilaf dok. Karena udah dapat penyakit jadi kilaf. Kilaf jadi, sebelumnya sengaja kilaf. Jadi dia malunya nanti ketahuan bahwa dia melakukan satu perbuatan, walaupun belum tentu loh dia melakukan perbuatan yang di luar yang katakan negatif, karena bisa saja dia tertular dari pasangannya, dia pun tidak tahu pasangannya dapat penyakit lain. Ada juga kejadian seperti itu. Nah, bagi yang pasien yang benar-benar dia melakukan suatu perbuatan seksual dengan tidak pasangan resminya di luar sana, dia pertama adalah dia takut ketahuan. Yang kedua, dia takut dilihat orang. Karena kalau didampingi oleh yang lain, ada orang lain misalnya, itu dia berusaha untuk menyembunyikan penyakitnya. Nah, disinilah peranan dokter untuk melakukan pemeriksaan mulai dari anamnesis. Tanya pertamanya gampang saja. Apa yang Bapak rasakan? Oke, dia akan jawab bahwa kelamin saya bernanah dan pedih saat buang kecil. Tanya berikutnya adalah, biasanya kita memberikan pertanyaan yang langsung mengunci. Karena kalau diberi pertanyaan terbuka, biasanya pasien jawab tidak. Kalau saya tanya misalnya, Pak atau Bu, apakah Bapak pernah melakukan hubungan dengan pasangan Bapak yang lain? Kalau itu yang saya tanya, biasanya jawabannya adalah tidak. Tidak. Nah, kalau dia mengatakan tidak, maka kita tidak mendapatkan data apa lagi, karena sudah dikunci tidak. Nah, sekarang saya akan mengunci pertanyaannya dan mengatakan bahwa kapan Bapak berhubungan dengan berhubungan seksual dengan tidak pasangan Bapak dan lupa pula pakai kondom. Langsung aja kunci, maka dia akan jawab, oh ya dok, kira-kira seminggu atau katakanlah dalam minggu ini. Itu kita dapat. Nah, yang berikutnya, dengan siapa? Apakah dengan laki-laki atau dengan perempuan? Karena selera ini berbeda nih Bu Rama. Kalau selera yang biasa-biasa saja, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Nah, tapi ada juga selera yang luar biasa. Laki-laki tatagun atau menitik selera menjadi sama laki-laki. Itu ada fenomena saat ini. Kalau bahasa kita tukar selero ya Pak. Tukar selero. Yang biasanya dapat biosolar, jadi gantinya dengan reslight kan? Jadi agak berbeda rasa. Pak. Kemudian setelah kita tanya apakah Bapak sudah pernah diobati atau belum, atau ada gejala-gejala lain. Nah,
Kemudian kita baru masuk pemeriksaan. Ya. Pemeriksaan ini mah agak di ruang tertutup karena Ya. di aurat atau ranah privasi, Ya. maka ada ruang tertutup dan yang boleh masuk hanya orang tertentu saja. Ya. Ya mungkin kalau dokter laki-laki, pasien laki-laki ya aman aja. Tapi kalau dokter laki-laki, pasien yang perempuan biasanya minta didampingi oleh para perempuan. Oh, iya. Dan kalau dokter yang perempuan, pasien yang laki-laki minta dampingi oleh para laki-laki. Ya. Harus ada saksi. Kenapa? Karena nanti takut terjadi hal yang tidak-tidak. Ya. Jadi kita mengantisipasi. Ya, ya. Nah, kita periksa, kita lihat, inspeksi apakah nanahnya muncul daerah mana, apakah di daerah uretranya, atau mungkin di anus, atau mungkin di tenggorokan, atau mungkin saja kalau pada perempuan kita periksa dengan menggunakan alat. Kita masuk alat, kita buka, dan setelah itu kemudian setelah dapat gambaran penyakitnya, udah terbayang nih, oh ini kencing nanah, Ya. sah kencing nanahnya. Untuk membuktikan bahwa ada kuman ya atau tidak, kita lanjutkan pemeriksaan laboratorium. Jadi bisa laboratorium, kita swab namanya, kita ambil, kita nanah, kita bawa ke labor untuk diwarnai, nanti akan ketemu kumannya. Nah, kemudian untuk memastikan jenis kumannya, Ya. maka bisa dilakukan kultur namanya. Di biak kumannya bisa tumbuh dalam 2 minggu itu tumbuh insya Allah. Iya, iya. Ya. Dan sekarang ada yang canggih dengan PCR. PCR. Iya. Jadi itu kira-kira yang terjadi jika pasien gonorrea ini berobat ke rumah sakit ataupun ke klinik-klinik. Begitu Bu Rama. Iya Pak. Jadi apakah penyakit gonorrea ini menularnya melalui hubungan seksual saja Pak? Atau bisa dari yang lain? Misalnya Iya. kayak ada yang ngomong dari kita pemakaian toilet bersama, gara-gara itu dia jadi bisa terkena penyakit kencing nanah atau gimana Pak? Baik. Jadi memang penularan utama dari kencing nanah memang harus melalui seksual. Memang. Bisa melalui oral seks, Iya. anal seks, atau melalui vaginal atau seks normal seperti biasa. Iya. Tapi ada juga penularan melalui dari ibu ke janinnya. Itu biasanya bisa, dari ibu-ibu yang mau melakukan persalinan dan dia menderita gonorrea dan tidak tahu dia kena tanpa gejala. Ya. Nah, nanti waktu persalinan vaginam ya itu bisa mengenai mata pada si bayi. Si bayi. Oh, Iya, bisa ya, Pak. bayi ya itu penularannya. Ya. Dan memang hampir kecil, hampir tidak ada ya penularan melalui jabat tangan, melalui pakai handuk bersama, Ya. atau melalui di kolam renang, atau pasien menuduh, oh, awak kan kencing nanah nih Dok, gara-gara sebelumnya awak pakai di hotel itu, di tempat penginapan itu pakai toiletnya toilet duduk. Jadi gara-gara Itu? dudukan toilet itu pindah kuman ke saya. Terkena saya kencing nanah. Iya, Pak, ya? itu tidak mungkin. Tidak Karena apa? mungkin, Karena ya. kuman Neisseria itu begitu dia berkontak dengan udara luar, kumannya langsung tidak aktif. Dikecil kuman. Juga dengan kolam renang. Ya. Ini gara-gara mandi di kolam renang nih, kena saya ke kencing nanah Dok ya. Juga tidak mungkin. Karena Oke. kumannya langsung ketika dia keluar, dia langsung tidak aktif. Jadi hampir tidak mungkin tular melalui hal tersebut. Ya. Oke. Nah, jika penderita ini sudah positif mereka menginap kencing nanah ini Dok, jika tidak diobati apa yang akan terjadi? Nah, ini masalahnya. Pada laki-laki yang menderita kencing nanah ini, jika tidak diobati, yang pertama tentu jelas gejala tambah parah sama dia. Iya. Ya, karena tidak ada pengobatan, yang jelas dia bisa peradangannya lebih hebat. Kesakitan luar biasa, bisa menyerang namanya epididymitis, penyakit epididymitis di kelaminnya, dan ini akan berisiko terhadap gangguan kesuburan. Oh, Iya, kesuburan, dan bisa menyebar ruang ke kulit, nyeri pinggang, dan bahkan pasien bisa merasakan demam yang luar biasa. Begitu. Pada perempuan tentu menyebabkan radang panggul, dan juga menyebabkan gangguan pada kehamilan. Ya, bisa kalau teori mengatakan ada namanya istilahnya kehamilan topik juga bisa dipicu oleh Neisseria ini. Ya. Dan yang risiko terbesar tentulah jika perempuan yang lagi hamil yang mau bersalin tidak diobati, ya udah risikonya ke bayi. Apalagi kalau persalinan melalui vagina paling normal. Normal. Iya, begitu. Nah, seandainya kita udah setia nih sama pasangan Dok, apa masih ada kemungkinan terkena penyakit kencing nanah ini? Biasanya kalau sudah setia saling percaya ya, Iya. satu saling percaya itu kecil kemungkinan. Tapi Kecil. tetap juga bisa. Kenapa? Iya. Kita setia, Iya. pasangan kita belum tentu setia. Oh. Jangan-jangan dia yang bawa penyakit ini. Iya. Kalau dulu pasien-pasien kelamin ini banyak didapatkan dari para laki-laki atau pria yang melakukan hubungan seksual di luar, dia bawa penyakitnya ke rumah, Iya. dan dia menularkan ke istrinya. Ya. Tapi sekarang Bu Rama, trendingnya berbeda. Beda lagi. Gimana itu Dok? Nah, bedanya adalah justru kebalikan yang banyak saya temui. Ah. Ya, si laki-laki ini dia menderita kencing nanah. Setelah saya periksa, saya tanya dia jawab dengan sejujurnya Ya. bahwa dia tetap setia, tidak pernah melakukan apa-apa.
jangan-jangan dia dapat dari istrinya. Karena sekarang ya kan ada apa ya, CLBK ya, bukan masalah macam itu tidak bisa dipungkiri. Ya, nah itu dia dapat dari istrinya. Ya, istrinya mungkin ya punya pasangan lain pula. Jadi itu banyak terjadi sekarang. Jadi kalau datang ke saya senyum-senyum aja kan, dia senyum-senyum dan kita obati. Karena kalau saya buka teorinya lebar-lebar kepada pasien, abah cakap lah, dia orang di rumah beko gara-gara kok berama. Bisa orang jadinya. Dipanggil pula saya sebagai saksi ahli kan dia. Saksi kunci yang menyebabkan perpisahan. Iya benar dok ya. Bisa jadi itu kan suaminya setia dan istrinya setianya setiap selalu ada. Setiap tikungan ada. Ya gitu ya Pak ya. Nah, pengobatan apa saja yang diberikan biasanya pada penderita kencing nanah ini dok? Ya, ini karena kencing nanah disebabkan oleh Neisseria ya, tentu kalau secara medis ya, pengobatan khususnya tentu kita memberikan antibiotik ya, antibiotik. Banyak antibiotik tersedia yang efektif untuk Neisseria ini, mulai dari yang paling ringan Cefixime, bisa dengan fluoxacin, levofloxacin, ceftriaxone ya, dan juga injeksi kanamisin itu dokter-dokter kita dulu ya sering memberikan injeksi. Cuma sekarang kita main aman aja, tidak menyakiti pasien, bisa dengan antibiotik oral saja. Dan insya Allah dalam 2 atau 3 hari jika tidak ada resisten, itu gejalanya akan berkurang. Yang paling penting pengobatan adalah pengobatan umum namanya, berupa nasihat kepada pasien. Memberikan informasi kepada pasien bahwa dia sedang menderita penyakit ini, bersiko menularkan ke pasangannya juga, dan juga bersiko untuk ke dirinya sendiri. Ya, dan juga biasanya saya pesankan juga bahwa khilafnya cukuplah sekali aja. Kalau khilaf tentu sekali. Iya, yang sudah itu sudah. Kita mulai lembaran baru, tutuplah lembaran lama. Jangan dikarenakan juga. Kenapa? Karena ada pasien-pasien kencing nanahnya yang merasa bersalah. Sebelum kita tanya, dia udah ngaku duluan. Pak, ambolah saya ada salah nih Pak, khilaf. Dia meratapi kesalahannya, timbullah fobia bagi dirinya, ketakutan luar biasa. Nah, pasien-pasien seperti itu saya sampaikan bahwa andai pun Bapak melakukan kekhilafan yang disengaja, tapi percayalah bahwa Tuhan menerima tobat dari Bapak. Benar. Gitu, yang penting berarti ada niat dari diri sendiri Bapak itu untuk tidak mengulangi khilaf tersebut ya Pak. Benar. Kira-kira Pak, untuk penyakit ini cara pencegahannya itu gimana? Ya, jadi kalau mencegah tentulah jangan mendekati kan. Jangan mendekati segala hal yang berbau tentang Neisseria gonorrhea ini, tentang penularannya. Karena dia usia muda, maka pencegahan adalah menikahlah. Jangan menunda-nunda pernikahan. Kenapa? Karena godaannya kuat. Bukan kita yang menggoda atau pasangan, setan yang menggoda. Setan itu menggodanya bukan ke telinga, ke jantung hati. Ke dalam dibisikannya, tuh aduh. Apalagi dapat kawan yang seiring jalan. Satu frekuensi. Ini pas itu bilang, dok, awakku tak bawa kawan, dok. Nah, biasanya bilang, sudah bawa kawan, bawa kawannya kan. Tuh. Yang kedua, kalau karena pekerjaan, ada beberapa pekerjaan tertentu memang terus terang ya, yang berisiko ya. Kalau dulu orang mengenalnya karena pekerjaan orang yang berpindah tempat pindah tempat atau jauh dari pasangannya. Sekarang kan sudah ada video call. Ada video call. Kalau dulu kan perpisahan tempat antara laki-laki dan perempuan dengan pasangan itu kan surat-suratan mainnya. Agak jauh juga. Sekarang ada video call. Dan kemudian untuk mencegah juga bisa dengan komitmen bersama. Kalau sudah berjanji di depan penghulu, di depan ayah bunda si perempuan untuk menerima pasangannya apa adanya, berarti kan berjanji di depan Tuhan. Nah, itu perlu dijaga. Dan yang perempuan juga, perempuan juga ingatkan juga bahwa yang namanya seksual pada laki-laki itu lebih menggelora pada perempuan. Ingat itu. Jadi kadang-kadang ketika saya tanya, kenapa Bapak masih melakukan hubungan seksual, kan kurang apalagi istri Bapak masih cantik dan masih muda. Saya bilang bahwa dia mempunyai hasrat seksual yang tinggi dan itu tidak bisa dibendung. Nah, pesan saya pada ibu-ibu, pada perempuan, kanak-kanak juga lah ya, bahwa peran ibu-ibu sebagai istri itu, maksud saya lah, lakukanlah sebagaimana seorang istri, peran ibu ya, supaya tidak suaminya mencari di luar gitu. Ya, karena bagaimanapun Bu Rama, hewan peliharaan kita, kalau kita punya anjing ya, sehebat apapun kita memeliharanya di dalam rumah, ketika dia pergi ke luar rumah itu banyak godaannya. Nah, begitu juga dengan pasangan kita masing-masing, jaga dia baik-baik.
Itu pesannya. Itu pesannya Pak Iya, ya. oke. Berarti kencing nanah ini bisa disembuhkan ya Pak ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Cuma bisa kambuh. Oh bisa kambuh? Iya, bisa kambuh. Dia tidak memberikan kekebalan seumur hidup ya. Oh, udah kena kencing nanah sekali, besok dia kilaf lagi, nggak akan kena lagi. Oh, tidak bisa. Berarti Ya. tergantung kilafnya tadi. Iya, ya? supaya dia tidak kilaf lagi, dia diproteksi. Iya. Apakah pemakaian kondom mencegah terjadi kencing nanah? Itu bisa kalau pada pasangan resminya. Bagaimana dia pakai kondom tapi pada pasangan lain di luar? Bisa jadi nanti penyakit lain pula yang muncul. Oh, gitu. Ya, jadi sedapat mungkin memang kesetiaan itu memang berat. Berat kesetiaan. Ya. Memang harus dijaga. Ya. Harus dijaga, Bu Rama. Ya, ya. Oke. Jadi apa ada sanksi hukum bagi penderita kencing nanah ini Pak? Nah, ini masalahnya, Bu Rama. Dengan hukumnya. Iya, karena pelaku ataupun penjajah seks dan juga customer dari penyakit gonori, dia hampir dikatakan tidak bisa dipidana. Kenapa? Karena itu bukan kejahatan. Ya, dia adalah kekilafan, perselingkuhan Ya. yang dilakukan tersuka sama suka. Berarti nggak ada unsur Iya, kekerasan atau ya, kejahatannya. kecuali kalau ada penganiayaan atau pemaksaan atau ada penipuan, mungkin bisa diadukan. Itulah sebabnya kenapa penyakit gonori ini ada terus. Iya, iya. Ada terus. Ya, dari zaman seiswa-seiswanya entah sampai kapan dia mau habis, nggak tahu juga. Dan kenapa juga Tuhan menciptakan Neisseria gonorrhoeae ini, kita juga nggak tahu juga jawaban. Belum ketemu sampai sekarang. Iya, iya. Ya, begitu, Bu Rama. Itu ya Pak. Oke Pak, untuk statement terakhir penutup kita ya Pak, apa pesan yang akan Bapak sampaikan kepada pemirsa kita mengenai penyakit gonori ini? Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang mendengarkan RCM TV ini, ya, bahwa penyakit kencing nanah ini, ya, penyakit yang berbahaya, membahayakan diri sendiri, dan membahayakan pasangan, dan juga membahayakan keturunan, ya, membahayakan keturunan. Jadi pesan saya adalah jagalah diri, ya, jangan dekati yang namanya perzinaan, jangan berkawanlah dengan orang yang berpotensi membuat kita mengajak kepada jalur-jalur perselingkuhan. Ya, tekankan pada diri bahwa kesetiaan pada satu pasangan adalah segala-galanya. Demikian saja, terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Pak. Mudah-mudahan semua edukasi ilmu yang Bapak berikan pada hari ini sangat bermanfaat, bisa diaplikasikan, dimanfaatkan oleh pemirsa RCM TV kita. Untuk itu kita tutup saja. Edukasi kita, podcast kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rama. Terima kasih Pak.